nafasmu ada kasih persaudaraan. Andaikan engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yang mulia Bapak Uskup, para imam, para suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengalami sesuatu yang buruk akibat menolak ajakan yang baik merupakan hal yang menyedihkan. Hal serupa terjadi dalam kisah Injil hari ini. Yesus meratapi kota Yerusalem, bukan semata-mata karena ia ditolak di kota suci itu, namun karena manusia menolak tawaran keselamatan dari Allah. Yesus melihat dengan jelas kota tersebut secara keseluruhan, beserta bangunan-bangunannya yang megah, sehingga apa yang dilihatnya menggugah hatinya, dan hatinya menggugah matanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yerusalem merupakan simbol rumah Allah, kota suci, karena di sanalah terdapat tabut perjanjian. Namun bait Allah sejati adalah hati kita. Ratapan Yesus atas kota Yerusalem menggambarkan pula ratapannya atas diri kita ketika kita menolak Yesus memasuki hati kita. Ketika kita menolak tawaran keselamatan Allah itu terwujud dalam hidup kita. Ketika kita menolak untuk dicintai dan mencintai sesama kita. Ratapan Tuhan Yesus memperlihatkan contoh kasih dan perhatiannya terhadap kita, gerejanya yang kudus ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memiliki hati yang maha kudus, hati yang mampu mengasihi dan berbelas kasih tanpa batas bagi kita. Injil hari ini mengajak kita untuk mendalami misteri cinta dan belas kasih yang sempurna dari Allah yang mengalir dan memancar dari hati Yesus bagi kita. Karena itu, pakai hati baik-baik. Untuk memiliki perhatian atau sikap hati seperti Yesus, kita perlu selalu datang dan mau belajar serta menimba kasih hati Tuhan Yesus. Kita semua dengan rela hati dan tulus memuji dan memuliakan hati kudus Yesus. Tidak hanya dalam nyanyian dan doa, dalam adorasi, dan dalam bangunan gereja ini, tetapi juga dalam tindakan nyata terhadap sesama, terhadap Tuhan, dan terhadap diri kita, dengan menjadikan Allah sebagai motivasi tindakan kita. Demi Dia, dalam Dia, dan karena Dia. Kita adalah gereja yang selalu dipulihkan dan dibangun kembali, supaya memiliki relasi dan hubungan mesra dengan Allah. Kita dituntut untuk menjadikan gereja sebagai tempat perjumpaan, persaudaraan, cinta kasih dengan sesama. Akhirnya, sebesar apapun perhatian dan bahkan cinta orang lain tidak akan mampu mengubah kita jika kita sendiri tidak mau memberi diri dan membuka hati kita untuk dibangun, dibentuk, dan diubah oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah kita berdoa. Pandanglah ya Bapa atas anak-anakmu yang dengan hati gembira meletakkan piala dan patena di atas altar. Semoga alat-alat ini yang ditetapkan sesuai dengan kehendak umatmu untuk merayakan korban perjanjian baru disucikan
oleh berkat. Semoga kami yang melangsungkan korban suci dikuatkan oleh sakramen-sakramen selama hidup di dunia, diresapi oleh Roh Kudus, sehingga sekali kelak menikmati perjamuan dalam kerajaan surga bersama dengan para kudus. Kepada pujian dan hormat sepanjang segala masa. Nafasmu ada kasih persaudaraan, jadilah engkau. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa supaya Allah dan Tuhan kita menguduskan kawis-kawis ini yang dibentuk dengan penuh hormat dan pengabdian untuk digunakan dalam pelayanan kepadamu. Sudilah memenuhinya dengan kemuliaan seperti Engkau telah memenuhi kalis yang kudus dari Melkisedek Hamba. Semoga Engkau menguduskan karya seni logam ini agar layak untuk altar dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Jika gelap mengitari harapan, iman terangi jiwaku.